Berciotikus biasanya dengan pada umumnya sifatnya tuh lincah, gesit, dan cerdik. Orang yang bersiotikus biasanya selalu menghalalkan dengan kecerdikan dan kepintarannya untuk meraih kesuksesan. Untuk orang yang bersiotikus, biasanya rata-rata untuk hoki rezekinya selalu pasang surut, tapi kebanyakan selalu mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan. Tak susah untuk mendapatkan itu semuanya dengan hoki rezeki, keberuntungan, dan serta kepintarannya. Bahkan dalam suatu politik pun dia pun juga bisa menang ataupun dalam suatu hal asmara apapun. Jadi di sini teman-teman untuk orang show tikus kebanyakan tidak selalu mendapatkan suatu kesulitan karena dengan kepintaran dan kelicikannya dia selalu bisa menang menghadapi suatu masalah. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini berjumpa dengan saya di video channel YouTube untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di share, dan di komen, dan selalu di subscribe. Teman-teman di sini, langkah baiknya ya saya akan memberikan satu gambaran dulu ya, apa sih yang paling dominan terjadi di 3 bulan ke depan di tahun 2021 di bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Jadi di sini ya untuk orang cotikus kebanyakan di sini hoki rezeki, keberuntungan masih bisa diraih, masih bisa dicapai. Asal satu ya memang untuk orang cotikus tahun di tahun 2021 ini lebih banyak suka ikut campur usaha orang lain dan lebih suka uh, membantu orang lain ya sehingga dia sendiri juga terpancing ataupun terpengaruh oleh masalah yang seharusnya tidak perlu dia risaukan dan tidak perlu dia ikut campur lah gitu ya. Ibaratnya di tahun 2021 ini untuk orang shock tikus jangan terlalu suka ikut mencampur urusan masalah orang lain. Karena untuk orang shock tikus ini sih memang di balik ada hoki rezeki keuntungan, di balik situ juga ada banyak ujian cobaan yang menghadang dia. Seperti mencoba untuk ikut campur urusan masalah orang, ya ada sifat yang baik untuk ikut membantu orang lain. Cuman di sini kalau saya lihat ada berbagai banyak hal yang perlu harus diwaspadai dan perlu harus dibenahi ya. Coba apakah itu yang berhubungan dengan apa saja yang dominan yang terjadi ya. Tapi kali ini saya akan meramal kartu remi dulu dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, di sini saya akan membuka dulu satu kartu ya, teman-teman. Nah, satu kartu ini mengatakan amarah, egois yang sangat tinggi, tersinggung, kecewa. Ya, kenapa bisa begitu? Coba saya akan lihat dulu 3 kartu ya. 3 kartu. Nah, di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada uang rezeki tidak ada, mengenai percintaan di sini ya teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat sini untuk orang cotikus sih mengenai perasaan ya. Di sini kalau saya lihat untuk orang cotikus baik Anda ada seorang wanita, Anda ada seorang laki-laki ya. Ini yang berhubungan dengan uang. Ini ingin merit ya teman-teman ya di tahun Kerbau. Di sini kalau saya lihat sih mengenai uang ya. Mungkin di sini kendalanya dengan uang, keuangan Anda kendala keuangan itu mungkin dari pasangan Anda kurang memuaskan ataupun kurang mendapatkan suatu kepenuhan kebutuhan dalam menikah ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini sih memang banyak kendala ya. Coba saya akan lihat lagi buka 3 kartu. Nah, jadi di sini teman-teman 3 kartunya ini saya akan buka dulu ya. Tiga kartu. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak satu hambatan, banyak suatu halangan, dan banyak rintangan. Banyak kekesalan hidup di sini teman-teman. Ya, di sini kalau saya lihat sih bukan hanya soal uang, tapi soal perasaan, soal uang, soal hati dan jiwa. Ya, jadi di sini
sama-sama mengatakan bahwa bete, bosen, dan tidak tahu harus melakukan suatu hubungan yang lebih maksimal, ya, hubungannya lebih harmonis. Tapi di sini kalau saya lihat sini lebih banyak berhubungan dengan asmara percintaan sesuai dengan perasaan, ya. Coba di sini keduanya ini mengatakan bahwa ini, ya. Ini dua kartu ini mengatakan bahwa ada suatu harapan yang baik, ya. Ini kalau saya di sini ada pihak orang ketiga ya di sini ya. Nah, jadi di sini ada pihak orang ketiga yang menyukai pasangan Anda ya. Jadi ini memang terhalangi ya. Terhalangi, ada suatu kata halangan untuk menikah dengan pasangan Anda ataupun berhubungan dengan sahabat ataupun orang terdekat Anda. Ini orang yang berkulit putih, cantik rupawan, rambutnya panjang, ya, badan ideal. Jadi di sini, teman-teman, kalau saya lihat di sini, ini adalah orang yang benar-benar ingin menikah dengan pasangan Anda. Mungkin ya perasaan Anda yang tadi tidak bagus sekali ya, sehingga memang banyak mengalami kejengkelan, aura negatif ya. Nah, jadi di sini merasa bahwa si wanita ini ingin menikah dengan pasangan Anda ataupun pasangan Anda ingin menikah dengan si wanita ini. Dan uang ini dia akan simpan hanya untuk mereka dengan pasangan Anda dengan si wanita ini ya, untuk melangsungkan pernikahan. Jadi tidak ada menyimpan uang tuh bukan untuk Anda tapi untuk orang ini ya. Jadi di sini teman-teman istilahnya seperti yang tadi saya katakan bahwa jika Anda adalah seorang wanita ya bersiotikus, di sini kalau saya lihat sih tidak ada hal-hal yang bisa dipatut untuk diperjuangkan karena memang perasaannya sudah benar-benar kosong ataupun dingin sekali dengan Anda ya. Jadi di sini mengenai perasaan ya tidak ada suatu hal jalan keluar karena dia lebih menyukai seorang wanita yang cantik rupawan ya. Jadi teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat memang kalau untuk orang yang bersiotikus banyak halangan untuk menikah. Dalam asmara percintaan pun juga banyak hambatannya, banyak pengaruh hal yang negatif. Jadi ini asmara percintaan, percintaan yang nggak gitu bagus karena ya ada sesuatu hal yang menjengkelkan yang selalu ingin muncul dari pihak orang ketiga yang selalu merusak hubungan, kurang harmonis, kurang rukun, dan kurang adanya bisa diajak suatu hubungan yang lebih maksimal lah ya, hubungan yang lebih diinginkan. Jadi di sini ya untuk orang Siotikus, mungkin ini bukan jodoh Anda, mungkin juga bukanlah suatu hubungan yang baik untuk dijalankan. Ya, Anda ikhlaskanlah di 3 bulan ke depan ini, lebih banyak Anda mengikhlaskan diri dan lapang dada, karena walaupun dipaksa sampai menikah pun dipakai santet kiriman pun juga itu semua hanyalah kebohongan dan kepalsuan ya. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang yang bersiotikus tetaplah bersemangat dalam mencari pasangan yang baru, dan sedangkan orang yang mungkin ya orang yang bersiotikus ya lebih memilih orang yang dikasihi dan dicintai, pertahankanlah hubungan itu, jangan sampai Anda terbawa suatu emosi ataupun suatu hubungan yang menjadi hubungan yang retak ya. Karena memang di sini untuk orang yang bersiotikus banyak ujian dan banyak cobaan, tak hanya untuk berselingkuh tapi lebih cepat putus nyambung dalam perasaan. Nah, untuk orang siotikus mungkin teman-teman yang bersiotikus dalam asmara percintaan kurang dimengerti ya, boleh dikonsultasi lebih lanjut ya ke depannya bagaimana. Karena memang di sini untuk orang siotikus ya bisa dibilang gimana ya, bertolak belakang asmara percintaan, lebih banyak ada pihak orang ketiga dan mencintai orang lebih dari satu ataupun dua. Di sini teman-teman, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa untuk jika memang Anda adalah orang siotikus yang seorang wanita ataupun perempuan ya, Anda sudah tahu jika memang dia menyukai si wanita yang lain,
Anda ikhlaskan saja, karena bagaimanapun dipaksakan tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik. Walaupun memang bisa langsungkan sampai ke pernikahan, tetap aja akan bisa melangsungkan suatu perceraian. Nah, dan jika Anda seorang pria ataupun laki-laki, ya, orang yang bercotikus, ya Anda jagalah hubungan, jangan sampai Anda putus nyambung lagi ataupun mencari selingkuhan ataupun pihak orang ketiga. Karena memang di sini untuk orang cotikus, untuk orang yang tidak bisa menahan asmara percintaan Anda, itu adalah kaum pria ataupun kaum laki-laki, ketimbang untuk orang yang bercotikus, seorang wanita ataupun perempuan. Nah, di sini saya akan buka lagi pesannya apa untuk Anda. Jangan terburu-buru untuk menikah, karena di sini masih belum bisa dipersiapkan segala macamnya. Menikah itu membutuhkan suatu modal uang yang cukup besar, ya, berpuluh-puluh juta. Jadi untuk orang cotikus ingin menikah, janganlah dipikirkan dulu, karena 3 bulan ke depan tidak akan bisa yang namanya pernikahan. Orang cotikus tetaplah bersabar, tetaplah setia, menjaga hati satu sama lain. Jangan sampai Anda tercengang oleh yang namanya kecantikan ataupun pihak orang ketiga, keempat ataupun kelima, ya. Nah, jadi di sini di sini bilang ada dewa penolong yang bisa siap membantu Anda dalam soal uang. Cuman di sini Anda lebih banyak bersabar dan lebih banyak bersemangat. Di suatu hari ini nanti dia akan datang membantu Anda dengan suatu tujuan dengan suatu tujuan rencana yang bisa mendapatkan suatu profit, keuntungan. Saya tidak tahu kapan itu datang, tapi Anda tetaplah menunggu dan bersabar sampai dia datang menghampiri Anda, ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang cotikus, saya akan kasih lihat lagi gambarannya. Ini mengatakan bahwa hoki rezeki ada. Di sini emosi Anda kurang terpaut dalam suatu hal yang baik, apabila asmara percintaan, lingkungan sekitar Anda dalam bekerja juga Anda kurang bersabar. Janganlah selalu terpancing oleh emosi. Kalau bisa Anda ajaklah untuk bervegetarian, ya. Ajaklah untuk selalu melakukan yang terbaik. Di tahun 2021 ini kalau bisa Anda tetaplah menyalakan suatu pelita penerangan dalam kehidupan Anda dalam 1 tahun ke depan. Jangan suka ikut campur urusan orang lain dan jangan terlalu merasa terbebani oleh suatu masalah. Itu gambaran saya untuk Anda, untuk orang cotikus, ya. Jadi di sini orang yang cotikus, hasil ramalan sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya, ya. Nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di komen, ya. Apalagi di subscribe untuk share ke teman yang lain supaya saya bisa membantu lebih banyak. Ya, teman-teman, di sini alangkah bagusnya jangan lupa selalu berpedoman hal yang baik dalam menjalankan suatu kehidupan. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.